Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mulai dengan bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada pertanyaan. Selama ini saya mencontoh yang selama saya pelajari bersedekap itu adakah dalilnya gitu Ustaz? Ketika bangkit dari i'tidal. Bagaimana itu i'tidal? I'tidal itu udul musalli, kembalinya orang yang sholat dari ruku' dan sujud ila ma raka'ah, kepada keadaan sebelum ruku'. Itu ulama fikih mendefinisikan i'tidal kembalinya orang-orang yang dapat sholat dari ruku' dan sujud. Kemana kembalinya? Ila ma raka'ah, kepada keadaan sebelum ruku'. Kembali kepada keadaan sebelum ruku'. Sebelum rukuk ke mana? Itu. Makanya di dalam Fatawal Kubra soal jawab masalah solat dari Syekh Ibnu Hajar, kalangan ahli ilmu tahu itu. Artinya nggak perlu kita detailkan lagi. Kalau dia seorang ahli ilmu, dia tahu. Beliau begitu menjawab bagaimana tangan ketika i'tidal kembali seperti itu. Kemudian kita tidak boleh kaku. Kalau lempang bagaimana? Sah. Maka masyhur di dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i ada irsal lempang ke bawah, ada bersedekap, ada dua. Saya baca juga ya dalam pendapat ulama Wahabi, kalau Abdullah bin Bas mengatakan bersedekap pada soal jawab masalah salat dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan. Ya. Sedangkan Albani mengatakan lempang. Artinya ada dua. Saya ingin katakan jangan diruncing masalah ini. Tapi kalau mau bedah-bedah kali, ya mari kita bedah. Kalau memang mau bedah kali itu. Cuman saya ingin mengajak jangan beruncing masalah ini. Saya ngamalkan yang bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, tangan saya kemari. Kemari tangan saya. Saya mengajak jangan runcing. Bagi yang tidak kemari silakan lempang. Jangan ejek yang sini. Yang ini juga tolong jangan ejek yang lempang. Tapi kalau memang sama-sama ingin meruncing, datangkan ahlinya gitu. Yang ahli lempang sama yang ahli sedekap, baru kita bedah. Kalau enggak ahli enggak enak. Enggak enak nanti gitu. Saya ngamalkan yang ini. Apakah tidak bersalahan ketika Ustaz ngamalkan yang begini setelah sami Allahu liman hamidah lalu kami lempang sebagai makmum, kan begitu? Jawabannya tidak bermasalahan. Bagaimana dengan hadis yang Nabi katakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih.
hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, maka jangan kalian menyalahinya. Sedangkan imam bersedekap, kami lempang. Sedangkan Nabi bilang imam dijadikan untuk diikuti. Apakah kami menjadi makmum itu wajib juga mengikuti bersedekap karena imam sedekap? Jawabannya tidak. Kalau memang tidak, di manalah, sampai mana maksud hadis tersebut? Yang perlu diikuti imam i'tidal, makmum juga i'tidal. Dah. Waktu saya sami Allahu liman hamidah, makmum ikut enggak sami Allahu liman hamidah? Ikut. Bacaan makmum sami Allahu liman hamidah atau Rabbana walakal hamdu? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu adalah ucapan ucapan takbir intiqalat. Diucapkan oleh imam, diucapkan oleh makmum, diucapkan oleh orang yang salat sendiri. Jadi tidak ada bacaannya Sami Allahu liman hamidah kata imam lalu makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu. Keliru itu. Yang benar tetap juga Sami Allahu liman hamidah. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, katakanlah Rabbana walakal hamdu. Maksudnya jangan sempat i'tidal kosong tanpa ada ucapan Rabbana walakal hamdu. Takbirnya tidak disebut. Nanti kita jelaskan sejarahnya. Dah, kita lari kemana tadi? Dah lupa saya tadi. Jadi apakah tidak apa? Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmum di belakang ikut juga sami Allahu liman hamidah, maka disebut sama-sama i'tidal. Kata Nabi, dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, maka jangan kalian menyalahinya. Tolong jadi imam, ihsan makmum. Lihat, rukuk dulu mereka berdua. Rukuk. Dah. Tunggu ya. Lihat. Coba sami Allahu liman hamidah. Dah. Coba bikin bersedekap yang ini bersedekap, yang bawah lempang. Nah, coba kita baca hadis tadi. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna. Jangan kalian menyalahinya. Ini imam yang tidak? Tidak. Ya, tidak. Makmum yang tidak? Ya, tidak. Yang jadi masalah, yang terjadi di sini masalahnya bentuk i'tidalnya tidak sama. Yang satu bentuk i'tidalnya bersedekap, yang satu bentuk i'tidalnya lempang. Tapi tetap sama-sama i'tidal. Artinya makmum tetap mengikuti imam ketika i'tidal, maka tidaklah melanggar hadis ini. Dah, coba kunut, ya, rukuk dulu, rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Dah, lempang aja tangan ke bawah dua-duanya, lempang. Dah, tiba-tiba kunut. Nah, Allahumma hdina fi man hadait. Ini tuh, ini di belakang lempang. Saya tanya, waktu tadi imam i'tidal, makmum ikut enggak? Ikut. Ketika imam kunut, dia ikut enggak? Nah, ini saya tanya, ya kalau boleh dialog, saya tanya, kenapa kau lempang tangan? Alasannya apa? Aku tidak ikut imam. Begitu hatinya mengatakan tidak ikut imam, pada saat itu ini makmum sudah putus dengan imam. Jadi kalau hadis tadi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi, hanya saja dijadikan imam untuk diikuti secara sempurna, jangan kalian menyalahinya. Kalau i'tidal tadi sama-sama i'tidal, bentuknya beda. Kalau ini yang satu kunut, yang satu tidak, memang tidak ikut imam. Pada saat itu si makmum sudah putus dengan imam. Begitu dia sudah putus dengan imam, saya tanya, ngapain dia nunggu? Kenapa dia tidak sujud? Sedangkan dia pada saat itu sudah putus dengan imam. Maka disinilah sholatnya batal.
Wallahu a'lam. Ini masalah. Masalah banyak tak banyak itu urusan, yang penting urusan orang, yang penting tugas saya menjelaskan. Nah, jadi kalau ada orang berkata tetap sah, maka saya mohon tolong tunjukkan, jelaskan kronologis sahnya sholat tersebut. Sedangkan pada saat itu dia sudah berpisah dari imam. Kenapa dia masih menunggu imam? Berarti sholatnya tidak mualaf antara satu perbuatan dengan perbuatan yang berikutnya. Di sini masalahnya. Kalau mau dibedah secara total, ada 6 yang membuat sholatnya itu tidak. Cuman kita nggak bedahkan. Dan yang kedua, kenapa ucapan bangkit dari ruku' Sami Allahu liman hamidah? Dulu tidak ada itu. Yang ada Allahu Akbar semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada Sami Allahu liman hamidah. Kapan terjadi? Ketika Abu Bakar Siddiq merasa tertinggal dari sholat bersama Nabi, karena Abu Bakar tidak pernah tinggal dari Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Maka Abu Bakar Siddiq berkata dalam hatinya, Nabi sudah sholat, aku belum. Nabi sudah sholat, aku belum. Makin kuat getaran hatinya berkata, Nabi sholat, aku belum. Aku tak bisa sholat bersama Nabi, tertinggal dari jamaah. Makin kencang jalannya menuju tempat Nabi sholat. Kalau kita gimana? Kalau hati kecil kita bilang gak sempat. Hah? Gak sempat ini rasanya. Gak sempat. Nabi Abu Bakar cepat datang. Begitu sampai dilihatnya Nabi sedang ruku. Dilihatnya Nabi sedang ruku. Ya, dah praktekkan lagi. Kalau apa-apa kan? Enggak, kalau apa-apa enggak jadi. Ya, nah sini aja lah, biar enak. Nah sini. Nah, ya, rukuk. Ihsan datang. Ya, kita syuting. Ya, datang. Nah, di sini lagi. Anggap aja lah pintu masjid. Ya kan? Melihat Nabi sedang rukuk. Maka dia berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah apa itu maksudnya? Bukan, Alhamdulillah itu maksudnya apa? Masih sempat berjamaah bersama Nabi. Nah, itulah praktek Alhamdulillah. Tulusnya Abu Bakar? Tulus. Ikhlasnya? Keikhlasan Abu Bakar membuka dinding hijab sampai ke aras Ar-Rahman. Allah katakan kepada Jibril, wahai Jibril, tidak lama lagi Jibril, biar agak sengaja. Wahai Jibril, turun ke bumi, katakan kepada Muhammad, Sami Allahu liman hamidah. Artinya telah mendengar oleh Allah liman bagi Abu Bakar yang memujinya. Tadi kan Abu Bakar berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Muhammad turun ke bumi, katakan kepada Abu Bakar, Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar oleh Allah bagi hamba bagi Abu Bakar yang telah memujinya itu. Ya, begitu. Nah, maka katakan kepada Muhammad, bangkit dari ruku, ucapkan Sami Allahu liman, bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Maka sejak kejadian itu sampai sekarang ucapan Allahu Akbar diganti menjadi Sami Allahu liman berkat Abu Bakar. Cukup. Kalau dulu semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak itu baru ada ucapan Sami Allahu liman hamidah. Maka dalam Al-Um dijelaskan Sami Allahu liman hamidah milik imam, milik makmum, milik orang sholat sendiri,
Jadi hanya dua kalimat. Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah. Ada lagi? Ini masalah sholat makmum yang di belakang imam. Itu kan harus yang bisa menggantikan imam. Tapi kadang-kadang kita melihat banyak juga asal masuk aja di belakang imam. Sementara kita harus yang bisa mampu menggantikan imam. Dan Saya ulangi lagi kalimat itu. Ini masalah makmum yang di belakang imam pas. Itu tentunya kan harus bisa menggantikan imam suatu saat bila Oh iya, bersiap-siap ya. Ya, siap-siap. Dan ini kadang kita perhatikan orang asal masuk aja di belakang imam, sementara dia belum tentu bisa menggantikan imam. Dan yang kejadian sekarang ini, masalah ini, jika saat-saat imam membaca surat yang panjang, mungkin kita makmum tadi yang di belakang imam nggak tahu, nggak bisa meneruskan, itu gimana Ustaz? Sementara makmum di belakang nggak ngerti yang mau bilang apa. Ya syukurnya begini, Ya. imam yang mungkin tahfiz, oke lah, alhamdulillah, dia kita percaya aja sama imam. Kalau pas saat salah bacaannya itu kita Pertama, kalau dia tersalah memang sudah diselamatkan oleh ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Sudahlah selesai dia. Makmum pun nggak ngerti kan mau bilang apa. Mungkin awak garuk-garuk ya kan. Menandakan tanda puyeng kan gitu kan. Cuman yang pertama tadi saya lupa tadi. Apa tadi? Yang pertama ditanya tadi. Oh, masalah masuk. Ini suka-sukanya orangnya di belakang imam. Itulah ini tugas BKM. Bikinlah catat ininya. Ini yang di belakang imam ini orang khusus. Itu BKM itu yang buat. Bikin peraturan, bikin di sini. Orang khusus. Karena kita ini kalau nggak dibikin aturan, ya, orang semaunya. Ada lagi yang beranggapan bukan begitu. Ada satu tempat masalah imam. Apa kata orang-orang? Nggak usah saya sebutlah ininya, daerahnya. Ini masjid bersama. Bikinnya juga sama. Uang bersama. Maka imam pun ya terserah bersama, nggak boleh satu orang aja. Kata bapak itu. Bapak itu nggak ngaji, tapi pengen pendapatnya dipakai orang. Kayaknya perlu ditempeleng juga bapak itu. Berasa nggak pernah kena tempeleng dari kecilnya itu. Ya. Ini masjid bersama, uang bersama. Berarti yang jadi imam pun ya udah bersama. Masa dia aja yang jadi imam? Saya bilang begini, betul pendapat bapak itu, senang dia. Jadi setiap orang yang menjadi donaturnya membuat masjid ini, siapapun boleh. Maka itu ada ibu janda, suaminya nggak ada lagi, banyak pula duitnya masuk ke masjid ini. Sesekali ibu janda juga jadi imam. Saya bilang, ya nggak bisa begitulah. Berarti ada aturan yang selain otak kita. Itu nggak sembarangan. Siapa yang pantas, yang lebih berhak menjadi imam? Siapa? Ada aturannya. Jangan dibikin rekayasa. Karena nggak hafal bacaan, nggak fasih, terus jadi imam zuhur. Modalnya cuma 3. Allahu Akbar, Sami Allahu hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena yang qari tidak sah mengikuti orang yang bacaannya celat. Bagaimana kalau fasih? Beda lagi. Ada orang fasih bacaannya, sepasih-pasihnya. Dengan mata kepala awak tadi awak tengok, dia nyolong sapi di sana. Dia pula jadi imam. Bagaimana? Pilih semayang sendiri apa ngikut dia? Saya masuk ke masjid, saya tengok imamnya qari tapi habis nyolong sapi di sana. Saya sholat sendiri apa ikut jadi imam? Ikut makmum. Jadi makmum. Jadi makmum. Karena Abu Bakar, Umar bin Khattab pernah menjadi makmum, imamnya fasih. Ada buat baik kali orangnya, nggak ada salahnya.
cuman celat bacaannya, jadi imam. Saya seorang yang qari, saya salat sendiri apa jadi makmum? Saya salat sendiri. Kenapa? Karena tidak sah orang qari mengikuti orang yang celat bacaannya. Kalau tadi salahnya waktu nyolong sapi, waktu jadi imam nggak salah. Kalau sekarang sedang sholat salah, gitu loh. Cuman dia tidak berhak menjadi imam kalau masih ada urutan yang paling utama. Gitu dia. Jadi nggak boleh sembarangan. Maka, siapkan yang di belakang ini orang yang pantas jadi imam. Termasuk juga pakaiannya. Ada dia qari, hafal 30 juz, kan? Pakai baju kaos hitam, cap kalajengking, kamput belah kanan, celana li ketat. Pantas nggak dia jadi imam? Nggak pantas. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau mau dibedah panjang sekali, siapa yang lebih berhak menjadi imam? Wallahu a'lam. Lagi ini masalah masbuk. Kita perhatikan masbuk itu di awal, kalau masbuk itu batas mana di awal itu, apakah dia itu terhitung masuk rakaat jika imamnya sudah ruku, kita sementara masuk masbuk. Ya. Di saat ruku itu masih terikut. Orang yang tidak masbuk wajiblah pada rakaatnya itu ada Fatihah. Karena la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidaklah dihitung salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Siapa yang tidak baca Fatihah, salatnya tidak sah. La'allakum taqra'una khalfal imam. Mudah-mudahan kalian membaca sesuatu di belakang imam. Benar ya Rasul, jangan kalian membaca sesuatu kecuali Fatihah. Berarti makmum wajib baca Fatihah kecuali masbuk. Nah, semana masbuk ukuran mendapatkan ruku. Kalau dapat ruku berarti dapat 1 rakaat. Karena rakaat itu jamak dari kata ruku. Begitu dia dapat ruku berarti dia dapat 1 rakaat. Tapi nggak baca Fatihah, ya udah. Di situ berlaku imam penjamin. Kalau tidak begitu, makmum wajib baca Fatihah. Tapi ada pendapat Ustaz makmum mengatakan nggak wajib baca Fatihah. Alasannya apa? Al-Quran surah Al-A'raf 204. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah. Jadi kalau imam baca Fatihah, dengarkan. Kita nggak wajib membaca. Pertanyaannya yang saya sebut tadi hadis apa enggak itu? Yang mengatakan wajib baca Fatihah dari hadis. Apa Nabi lupa ayat itu sehingga Nabi berkata tidak dihitung sholat bagi yang tidak baca Fatihah? Nabi tidak lupa. Lalu bagaimana dengan ayat tersebut? Itu ayat asbabun nuzulnya disebutkan dalam tafsir Khazin. Nabi Muhammad sedang khutbah. Nabi khutbah, sahabat ngobrol. Siapa yang dengarkan khutbah Nabi? Nggak ada, orang ngobrol. Padahal Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diomongkan Nabi itu kemauannya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti omongan Nabi itu nilainya apa? Quran. Maka turun ayat. Apabila dibacakan Quran, maksudnya kalau Nabi sedang khutbah, kau jangan ngobrol, diam. Jadi nggak ada sangkut pautnya ayat tersebut dengan pelarangan membaca Fatihah bagi seorang makmum. Jadi makmum wajib baca Fatihah kecuali masbuk.
Yang mana masbuk tak ada waktu membaca Fatihah karena dia ketemu imam, ya, dia dapat waktu rukuk. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, ini penegasan lagi Ustaz. Karena kalau yang Ustaz sampaikan seperti itu, ketika makmum mendapati imam sedang dalam posisi ruku, berarti tidak ada Fatihah yang dia baca. Ya. Lantas ketika misalnya si imam dalam posisi sudah mau masuk ruku, kemudian makmum datang di belakangnya, apakah posisi itu si makmum tetap menyelesaikan bacaan Fatihahnya, sementara di waktu rukuknya si imam Kan nggak ada zaman lagi tuh. Zaman membaca mana ada lagi tuh. sudah berubah Ya, waktu dia ya, Ustaz. ya. Artinya tetap Ya. harus mengikut juga, Dia ikut terus ya. ikut dalam posisi rukuknya Ya. si imam. Ya. Oke, berarti tuntas Ustaz. Berarti Fatihah yang dibaca sebelum habis dibatalkan, Ustaz. Apa? Kalau dia baca Fatihah. Kalau tadi dia memang udah baca belum habis, selesaikan. Oh, tetap Misalnya kan harus- gini, iya kan Abu iya kan nasta'in, imam rukuk. Iya, Ustaz. Kan begitu. Oh, selesaikan. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Cuma jangan pula bertele-tele melihat imam sekarang ini cepat kali rukuknya. Beda di Mekah sana. Ya. Jadi cepat bacanya, selesaikan. Begitu imam sami Allahu liman Allahu Akbar. ya, sami Allahu liman hamidah, dia diperkirakan cepatlah. Karena Fatihah itu dia wajib baginya. Gitu. Ustaz, waktunya nanggung kali. Tak bisa aku tentukan aku hitung masuk atau enggak. Kalau gitu enggak usah dulu. Karena dikhawatirkan nanti kita bingung masuknya kemana. Paham kan? Berarti lewatkanlah itu, Ustaz. Karena nanti kita bilang masuk entah enggak pun, kita bilang enggak entah. Jadi kalau sudah masih sebatas ruku itu udah terhitung. Ya. Karena kita enggak pada waktu kita untuk membaca Fatihah, maka disebut masbuk, maka pada saat itu kita gugur dan dari kewajiban Fatihah, namun kita dapat 1 rakaat. Itu aja. Ada juga yang nyalah juga, ataupun memang dia nggak mengetahui tentang ikut imam ini masbuk. Udah di saat terakhir udah mau assalamualaikum, dia ikut juga masih masbuk, itu kan nggak terhitung lagi Ustaz kan? Dia udah mau salam. Udah mau salam? Iya. Nah, kalau udah mau salam ikut tahiyat aja. Begitu Allahu Akbar, dah. Langsung nanti Allahu Akbar baru langsung ikut tasyahud. Pas begitu duduk, dia imam assalamualaikum warahmatullah. Dia tepat dapat pahala jamaah. Tetap masih terhitung jemaah. Ya tetap jamaah dia. Tidak satu rakaat. Tidak hitung 1 rakaat. Artinya dia dapat pahala jamaah. Nah, begitulah. Apakah itu tidak ditunggu sebaiknya? Kalau nunggu salam berarti nggak dapat jamaah. Ini untuk dapatkan pahala jamaahnya. Apakah masih terhitung masbuk itu Ustaz? Bukan masbuk, bukan maksudnya untuk mendapat jamaahnya. Karena kita bicara masbuk tadi bicara baca Fatihah atau tidak. Ini tidak membahas itunya lagi. Artinya kalau tadi sendiri nggak berjamaah berarti dia dapat pahala 1. Kalau dia berjamaah berarti kan dapat pahala lebih. Untuk mendapatkan lebih itu. Itulah itu. Kalau sholatnya tetap ditambah. Kalau maghribnya 3 rakaat, kalau isya yang 4 rakaat, tetap biasa begitu. Ada yang sering kali masalah begini nih. Saya mau saya tegur satu persatu, banyak kali musuh saya. Makanya nggak saya tegur. Dalam kaji umum ini tolonglah pikirkan sendiri. Banyak sekali dari kita yang sholat tidak tumakninah. Nyata-nyata itu pada sami Allahu hamidah yang seringnya. Ustaz saya tunjuk hidung lah. Itulah. Ustaz saya tunjuk hidung lah. Saya tunjuk hidung saya jangan. Ini. Ini. Supaya tak ada sini. Ini. Coba praktekkan lagi. Rukuk, udah ngadap ke sana aja. Ya. Rukuk. Nah, rukuk. Nah, sami Allahu hamidah. Tangan masih goyang terus goyang ke belakang. Enggak. Tangan kemari langsung sujud. Coba mana? Nah. Bukan ya, kalau gitu saya praktekkan ya. Sudah duduk. Sengaja ya, Ustaz. Ini seringnya.
Saya lupa, nanti kalau bisa Bapak kalau bawa kamera jangan selfie pribadi aja lah. Kamera akan kawan yang semayang, nanti tunjukkan inilah hasil semayangmu dalam kameraku. Ya, nih. Sami Allahu liman hamidah. Nah, mana tumaninahnya? Tidak ada. Tangan belum berhenti. Ya. Anak saya ini kemarin zuhur, saya lihat ya, karena terlambat. Kayak gitu semayang. Saya bilang, Bibi, ulang lagi. Ulang lagi. Gitu semayang. 3 tahun dia nyantri, salah. Jadi nyantri 3 tahun salah. Apalagi? Enggak nyantri. Nyantri. Kita salah. Belum selesai. Kan tumaninah ini hukumnya wajib nggak? Kalau nggak tumaninah, sholat sah nggak? Enggak. Banyak dari kita, Sami Allahu liman hamidah, tangan belum begini, berhenti langsung kepala gerak sujud. Sami Allahu liman hamidah. Belum. Padahal kita udah diatur oleh bacaan. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Andaikan kita ikuti bacaan tersebut, pasti tumaninah ada. Tadi sholat di satu masjid, ada imam, pas mayang witirnya, Sami Allahu liman hamidah, ini witir terakhir nih. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Berarti enggak baca. Apa yang mau kita hargakan dari diri kita ini? Apa yang mau kita hargakan? Apa yang hebat kali amal kita selain sholat? Apa yang hebat kali lah? Ini bangun masjid ini. Apa? Kita sendiri bangunnya. Ada duit kita? Nggak ada. Apalagi yang mau kita hargakan selain sholat? Sholat inilah satu-satunya. Kalau beres, yang lain dianggap beres. Kalau beres sholat, yang lain dianggap beres. Ini tak beres. Tolong perhatikan. Kasihan kita ibadah kita nanti kalau sempat ditimbang, akhirnya banyak nggak ditimbang. Gara-gara apa? Nggak cukup nggak cukup standarnya. Makanya kalau saya baca dalam kitab Nihayatul Zain dari Imam An-Nawawi Al-Battani, kalaulah tangan ini bergerak gini, maka matikan pada sedekap. Kalau yang bersedekap pasti sudah tidak bergerak. Kalau yang ke bawah masih bergerak. Jadi itu faedahnya. Waalaikumsalam. Jadi waktu pertanyaan tadi yang belum ada tadi, ada juga yang tidak membaca karena tidak mengerti. Harus tidak mengerti, tinggal belajar aja. Ya, tidak memahami gitu. Tidak memahami. Maksudnya pahamnya beda atau macam mana maksudnya? Tidak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Ya kalau nggak tahu ya belajar lah. Dia tidak menurunkan tangannya, tidak memberikan doa. Nah, kalau dia mengucapkan amin, tangannya nggak ngangkat, hatinya ikut, kan gitu. Hatinya ikut, tangannya nggak ngangkat, masih dikatakan sholatnya sah. Nggak ngangkat, tapi dia amin. Waktu kunut tadi kan, nah, dia sholatnya dikatakan sah, karena imamnya kunut, dia mengaminkan. Tapi yang saya katakan yang tidak sah, memang hatinya nggak ikut. Maka pada saat itu sholatnya batal. Kalau masalah tidak ngerti, Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj itu subuh, sebelum subuh itu Nabi Muhammad sudah pulang. Perintah sholat sudah ada, namun subuh itu Nabi tak sholat. Ya. Malam Isra Mi'raj kan udah dapat perintah sholat lima waktu nih. Subuhnya Nabi tak sholat. Kapan Nabi sholat? Zuhur baru mulai. Zuhur pun nggak pakai rukuk sujud. Kapan pakai rukuk dan sujud? Waktu asar baru rukuk dan sujud. Itu pun tangan masih lempang, belum bersedekap, mata masih bisa melihat ke sana kemari. Kapan itu baru bersedekap? Begitu turun ayat
qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang mukmin dan orang khusyuk dalam salatnya. Barulah tangan dipindahkan Nabi kembali. Artinya berproses. Kalau bagi kita nggak ngerti, ya dalam proses nggak masalah. Cuman kalau bertahun-tahun berarti nggak ada proses untuk mengerti. Ini. Ada lagi? Jadi kalau sebaliknya kan imamnya nggak pakai kunut, makmumnya kunut. Tidak boleh juga. Kalau imamnya nggak kunut, makmum nggak boleh kunut. Karena kan Nabi tadi bilang jangan menyalahi imam. Tapi imam pula nunggunya makin amburadul. Masa imam nunggu makmum? Enggak boleh. Berarti Nabi pernah mencontohkan nggak pakai kunut gitu kan? Apa namanya? Nabi pernah mencontohkan nggak berkunut? Apakah Nabi pernah mencontohkan berkunut semayangnya? Iya, maksudnya tidak pakai kunut pernah mencontohkannya. Apakah Nabi pernah mencontohkan sholat enggak pakai kunut gitu? Nah, Nabi kunut subuh ada dalam hadis Bukhari. Lalu dari Nabi ada Anas bin Malik. Murid Anas bin Malik ada dua. Yang pertama Ar-Rabi' bin Anas, yang kedua Al-Mughirah. Rasul Anas, murid Anas ada Ar-Rabi' bin Anas, ada Al-Mughirah. Hadis yang jalur ini dari Rasul ke Anas ke Al-Mughirah sampai ke Abu Ja'far Ar-Razi, ini hadis lemah. Dan ini yang sering orang berkata hadis kunut yang dari Abu Ja'far itu lemah. Berarti penelitiannya kurang. Yang lemah itu yang diterimanya dari Al-Mughirah. Sedangkan yang diterimanya dari Ar-Rabi' bin Anas ini tidak dhaif, tidak lemah. Ini hadis sahih. Begitu. Jadi kadang-kadang ada dusta di antara kita. Apa itu? Mengambil sisi yang lemahnya saja untuk menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa kunut itu lemah, menyembunyikan yang sahihnya. Maka apa kata Albani? Sudah kami bahas hadis tentang kunut, semuanya lemah. Tetapi curangnya kenapa tidak dibahas yang di dalam kitab Talkhis Al-Habir? Gitu. Bahwa hadis kunut itu sahih. Itu masalahnya. Jadi setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar pun masih kunut. Lalu bagaimana dengan kedudukan kunut? Hadis kunut yang cuma sebulan. Ini yang sering orang angkat. Nabi Muhammad kunut cuma sebulan. Selebihnya ditinggalkan Nabi. Begitu kita tanya. Nah, jadi cuma sebulan Nabi kunut. Iya. Kenapa sebulan? Pokoknya sebulan lah. Pakai pokok pula itu. Maksudnya gimana? Alah pokoknya gitulah. Nabi kunut, ya, ada kunut nazilah. Bunyinya Allahumma anjil Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid. Polan, selamatkan. Polen, penganiayanya binasakan. Ya. Jadi Walid bin Walid tadi dianiaya, penganiayaannya binasakan, yang dianiaya selamatkan. Itu kunutnya. Nah, ada kunut ratibah, kunut subuh, kunut nazilah dan ratibah. Kita tidak bahas kunut witir karena yang belum kita bahas ini. Dah. Jadi turun ayat Ali Imran ayat 128. Apa kata Allah? Tidak ada campur tanganmu ya Muhammad dalam urusan mereka. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Tunjuki aku, kan gitu. Nabi Muhammad minta tunjuki. Itu pribadi apa urusan orang lain? Pribadi. Dah. Yang kedua, Nabi berkata selamatkan polan, binasakan polen. Pribadi apa bukan? Bukan. Turun ayat Ali Imran 128.
Muhammad, tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka. Kira-kira yang disuruh Allah hentikan tadi, yang ini apa yang ini? Atau dua-duanya? Nazilahnya. Maka inilah yang cuman sebulan. Ya Allah madini, yang Allah madini bimana hadait, enggak disebut dalam ayat itu suruh dihentikan. Jangan salah memahaminya. Saya bikin bahasanya beginilah. Saya punya rumah, pembantu saya ada 2. Dah, si bedah 1 dalam rumah. Kerja bedah itu apa? Pembantu. Masak, nyuci, dah jelas lah. Yang kedua suden 1 di luar rumah, kerjanya satpam. Dah. Siapa yang tugas buka pagar? Udin. Siapa yang tugas masak? Beda. Asal saya pulang, pagar tertutup. Saya klakson, Sudin tidur. Setiap kali pulang si beda buka apa? Pagar. Udahlah sebulan. Oh ini nggak cocok ini. Cocok nggak? Nggak cocok. Begitu si beda buka pagar, saya tunjuk. Beda. Ya bos, gitulah ya kan. Bukan urusanmu dalam buka dan tutup pagar. Ya. Bukan urusanmu. Udah. Datang dia, masuk ke rumah, siapkannya pakaiannya mau pulang kampung. Saya tanya, kau mau kemana? Mau pulang lah. Kenapa kau pulang? Tapi bos sudah memecat aku. Yang memecat kau siapa? Makanya bersekolahlah kau sedikit, supaya ngerti bahasa. Bukan urusanmu dalam buka dan tutup pagar, karena itu urusan Sudin. Bukan kau suruh berhenti dari kerja yang biasa kau kerja. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah selamatkan Poland, binasakan Poland. Nabi Muhammad juga berdoa, Allah madini biman hadait, turun ayat Ali Imran 128. Bukan urusanmu, tidak ada campur tanganmu dalam urusan mereka ya Muhammad. Ya, Ali Imran 128. Maka dengan sebab ayat itu Allah ma'anjil Walid bin Walid dihentikan, tinggallah Allah madini biman hada. Itu. Sering kadang-kadang orang berceramah kan gitu. Kunut itu kan cuma sebulan, akhirnya dihentikan Nabi karena turun ayat. Ayatnya mana? Alah pokoknya ayat lah. Pakai pokoknya. Bahaya itu. Allah. Jadi sholat yang nggak pakai kunut itu bagaimana? Ya karena kunut hukumnya sunat, ya tidak membatalkan. Ada orang beli kereta, kaca spionnya buangnya, ya kan? Ya tetap kereta ya. Karena itu hukumnya sunat. Ada orang beli kereta, karburatornya campakkannya, itu nyolong dia. Karena itu spare part yang wajib. Maka yang wajib mesti diganti. Kalau yang sunat, ya apa namanya, ya sudah. Tapi kalau apa mau sujud sahwi. Gitu. Sayang itu kalau apa? Nggak dibawa kunutnya. Cuman dia mau nggak mau ke spion. Kecil aku aja deh. Itulah. Makanya dibagi dia dari seluruh sholat yang dikerjakan Nabi, dibagi ada yang menjadi spare part wajib, ada yang menjadi spare part sunat. Gitu. Ada arus yang wajib, ada arus yang sunat. Arus api yang ke mesin wajib, ya kan? Kalau nggak hidup mesin. Kalau arus yang menjadi lampu, sunat. Kita kan sering nggak pakai arus yang sunat. Kalau sholat iftitah nggak baca, kan itu kan arus sunat itu. Enggak. Jadi banyak kurang arus ini. Ada lagi? Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita ikut tarawih itu ada yang 23 rakaat, kemudian kita ikut juga yang 11 rakaat, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Tarawih. Ya, hari ini kita 23 rakaat, besok 11 rakaat. Apa? Selesai hari ini duha 8 rakaat, besok 2 gitu kan. Ya sah juga ya. Cuman sesuai pahalanya. Cuman kalau mau kita urut,
Nabi Muhammad itu sholat tarawih nggak di masjid, di rumahnya. Nabi Muhammad sholat di rumah, rakaat 20, karena yang 3 witir. Dah tengah malam sendiri, dah habis akuannya, dah lah. Ya, ini masa Umar bin Khattab, ya, dilihatnya orang sholat di masjid ini nggak satu imam. Ini satu imam, ada makmum sekian. Satu imam, sekian makmum. Sholat sendiri-sendiri, banyak imam, banyak sholat sendiri-sendiri. Lalu ditanya berapa rakaat? Terserah. Terserah. Sahabat kalau terserah banyak apa sedikit? Kalau kita terserah, itu bedanya kita. Supaya tahu apa bedanya kita sama sahabat. Sedikit. Ya kan? Dah. Maka Umar bin Khattab ingin mengembalikan sholat seperti sholat Rasulullah. Nah, maka dibuat Umarlah sholat ini tadi 20 rakaat. 20 rakaat. Kenapa? Karena Rasul sholat 20 rakaat. Di mana? Di rumahnya. Nah, 20 rakaat sunnah apa bid'ah? Sunnah. Maka Umar membuat bid'ah. Dibuat bid'ah. Apa itu? Kita tidak bahas rakaat lagi, karena udah tadi kita jawab sunnah. Maka dibuat Umar. Sholat Nabi di mana? Dibikin Umar masjid. Berarti di masjid. Sholat Nabi tengah malam apa awal malam? Awal, tengah malam. Maka dibikin Umar awal. Bid'ah. Apa lagi? Nabi Muhammad, ya, sholatnya sendiri berjamaah 20 rakaat tadi. Karena bila ini jamaah dalam hadis, dibikin berjamaah. Kalau sendiri Aisyah ikut enggak? Enggak. Sekarang boleh enggak? Dah. Kalau kita baca hadis Nabi Ismail yang di masjid itu berapa malam? 2 malam. Ada yang bilang 2 dalam hadis, bukan bilang-bilang orang. Ya kan? Ada yang bilang 2, ada yang 1. Pernah nggak Nabi bilang, wahai Umar, ini ku contohkan 2, sisanya kau tambah? Enggak. Kata orang jangan menambah-nambah. Kalau nambah berapa malam? Ya, dibikin Umar 30 malam. Nah, ini anggap aja nih. Ya, ini hitung juga ini. Jangan enggak hitung. Sudah. Oh, udah ada banyak kan? Udah kelewat tadi. Sudah. Ya. Oke. Terdapat 5 bid'ah. Barulah Umar berkata, ni'matu bid'ati hazihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Di masjid berjamaah. Awal malam berjamaah. Perempuan ikut 30 Orang yang anti bid'ah, kan ada orang yang anti dari bid'ah kan? Pertanyaannya, make bid'ah ini enggak? Make. Orang yang anti bid'ah sekalipun sholatnya di masjid. Yang anti bid'ah sekalipun sholatnya di awal. Yang anti bid'ah sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa bid'ahnya diakui, sunnahnya ditolak? Gitu. Kalau orang bertanya, Ustaz, tarawih itu berapa? 20. Iya. Ustaz, aku tadi malam 6 rakaat ya. Habis itu tidur. Kira-kira pahala apa dosa? Pahala. Kenapa? Berapalah pahalanya? Ya jangan pula minta 20, 6 nih kau dapat.
Ustaz, aku tadi malam sembahyang tarawih 20. Sebenarnya cuma 8. Kau laksanakan berapa? Aku laksanakannya setiap malam 20. Sebenarnya 8. Nah, dia berdosa. Kenapa? Karena dia menolak. Aslinya jangan kita tolak. Maka beramallah semampu. Itu. Kemudian jangan gunakan bahasa-bahasa lagi. Lebih baik 8 panjang Ustaz ketimbang 20. Kalau gitu saya tambahin, lebih baik 2 lah, lebih panjang lagi daripada jangan. Artinya udahlah. Salat ini pun banyak salahnya. Kemarin di tes aku sembahyang 20 salahnya. Makanya aku enggak sembahyang lagi. Kalau enggak sembahyang cuma 1 salahnya ya. Sepak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Habis. Kemarin ada yang terawih kan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap sholat tarawih banyak orang umat meninggalkan witir. Itu lebih banyak lagi enggak tarawih. Daripada enggak witir lebih banyak lagi enggak tarawih. Hah? Dia mendapat pahalanya hanya tarawih itu. Enggak, sekarang kan dia kalau mungkin, ini mungkin karena kita pun nggak tahu. Kalau itu masalahnya harus tanyakan kepada pelaku kan gitu. Harus tanyakan kepada pelaku. Kenapa kau tarawih nggak witir kan gitu? Mungkin dia pengen witirnya terakhir sebagai sholat penutup. Gitu. Ya silakan, nggak apa-apa. Cuma bagi orang yang sudah witir, apakah berarti tak boleh lagi sholat tahajud dan sebagainya? Boleh. Itu. Cuman tidak ada 2 kali witir aja. Itu. Ya silakan. Cuman yang jadi masalah rencana nanti akhirnya enggak kan gitu. Yang kedua, kalau sekarang berjamaah, kalau nanti sendiri gitu ya. Itu. Kalau model-model kita sekarang ini takutnya enggak itu. Model-model kita lah. Boleh. Ada orang nanya, Ustaz, ini sembahyang tarawih ini kenapa pakai selawat-selawat gitu ya? Kalau enggak berselawat, kenapa rupanya? Pertanyaan itu cocok nggak? Cocok lah. Masa nanya apa nggak cocok? Ya? Kalau enggak berselawat, kenapa rupanya? Kalau gitu pertanyaannya, jawab pertanyaan itu ada kalanya jawaban. Ada kalanya jawaban pertanyaan itu sebuah pertanyaan. Tidak semua pertanyaan dijawab oleh jawaban. Anak saya suruh nyapu, selalu dia nanya, mana sapu? Asal nyapu, saya suruh sapu, dia nanya, mana sapu? Berkali-kali saya jawab, di situ sapu. Sekali lagi enggak saya jawab pakai jawaban, pakai pertanyaan. Kau sapu ini, mana sapu? Kata dia, enggak saya tunjuk itu, enggak. Saya tanya aja, matamu mana? Dapat itu sapu. Saya enggak jawab. Saya bikin pertanyaan. Kenapa sholat tarawih ini pakai selawat? Kalau enggak baca, kenapa rupanya? Nah, tanya aja. Kalau baca, kenapa rupanya? Kan seimbang. Kalau baca, kenapa rupanya? Ya kalau nggak baca, kenapa rupanya? Ya kalau baca, kenapa rupanya? Bertahan aja terus itu, bertahan sampai deal nanti. Ya udah, baca boleh, nggak baca boleh. Gitu dia caranya. Cuma itu belum pasti kan. Sholat tarawih ini adalah sholat yang banyak istirahatnya. Sholat yang banyak istirahatnya. Karena tarawih ini jamak dari kata rawiha atau tarwiha. Tarwihatain, 2 kali istirahat.
taraweh, banyak istirahat. Jadi kalaulah kita mau sholat taraweh yang aslinya ya, harus istirahat. Macam mana Pak Budiman di masjid ini? Kita bikin istirahat. Enggak balik. Enggak balik. Kalau bikin istirahat enggak balik. Di dalam aja keluar, orang pulang apalagi udah ada kesempatan keluar. Ulama mikir, cocoknya untuk medan mana ini? Istirahat harus ada. Orang nggak pulang, gimana caranya? Untuk memisahkan yang satu dengan yang satunya, maka dibuatlah bacaan selawat supaya terpenuhi kata istirahat. Ya kenapa selawat? Ya kalau mau Yasin pun nggak apa-apa, kan kepanjangan. Oh Yasin aja lah Ustaz. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini pas ini 02 ini. Mudah-mudahan 02 ini. Amin, amin ya Allah. Oh iya. Masih ada pertanyaan. Jam 02.02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan selawatnya. Ya. Jangan yang semalam, itu malam udah. Yang mana selawat yang dikatakan Nabi mana dia salatan? Ya itu yang semalam. Itu yang semalam. Yang salatan buatin jannah. Selawat yang mana? Selawat Salawat ada yang wajib, ada yang enggak wajib. Itu. Pertanyaannya sama, jawabannya saya bedakan. Ya. Ada selawat yang wajib, ada selawat yang tidak wajib. Yang mana itu yang wajib? Yang di dalam sholat. Kalau sempat dia lupa enggak selawat, enggak, berarti yang di dalam sholat, berarti kan sama dengan enggak selawat sekalian. Berarti lupa dia jalan ke surga. Makanya siapa yang meninggalkan sholat sengaja, dia udah jadi kafir. Kan ada hadisnya, man taraka sholat muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat sekali sengaja, dia kafir yang nyata. Kafir yang nyata. Cuman timbul pertanyaan, apakah menjadi murtad dia? Oh tidak. Dia sebagai kufur nikmat, sebagai ahli maksiat. Kecuali ada kecuali dia anggap sholat itu tidak wajib. Maka kalau sholat itu dianggapnya tidak wajib, otomatis dia memang kafir asli. Maka dalam sholat ada selawat, maka selawat itu wajib. Jadi kalau nggak dibacanya, ya berarti dia lupa lah ke jalan surga. Kemudian ada selawat lagi yang di luar sholat, hitungnya berwajib juga itu. Karena apabila disebut namaku, dia tidak mau berselawat, maka dia tak dapat syafaat nanti di akhirat. Makanya seringkali kita di Medan ini, begitu Ustaz berkata, nah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dia jawab itu. Ya, karena kita wajib berselawat. Kalau enggak dapat syafaat. Maka tengok yang mana. Tapi perlu kita tegaskan, Allah saja dan malaikatnya pun berselawat kepada Nabi. Allah malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, diperintah lagi, sallu alaihi, selawatlah kalian kepada Nabi. Udah Allah jelaskan Allah dan malaikat berselawat, diperintah lagi untuk kita, maka kita
Harus banyak-banyak berselawat. Maka banyak daripada orang-orang saleh dahulu, kalau Habib Munzir saya dengar sejak baca riwayat tentang dia sehari semalam berselawat sampai 5.000 kali. Kita 100 pun tak ada. Kapan waktunya itu Ustaz? Allah memerintahkan, waktunya terserah kita. Terserah kita. Banyaklah berselawat. Jadi kalau lupa selawat, lupa jalan ke surga, maka yang paling cocok kita tempatkan adalah pada tempat yang wajib. Allah. Ada lagi? Ibu-ibu ini belum ada sini. Udah paham Ibu? Alhamdulillah. Kalau belum, kita masih ada waktu kita. Masih banyak waktu. Kami persilahkan. Atau bapak-bapak yang ingin bertanya, ada ya? Silakan. Oh, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya kurang paham mengenai ibtidah tadi sami Allahu liman hamidah, atau tangan itu bergoyang terus bergoyang atau tidak bergoyang, itu bagaimana Ustaz? Kalau tangan begitu sami Allahu liman hamidah kan tangan turun. Waktu sami Allahu liman hamidah tangan diangkat. Ngangkatnya bukan berdoa. Karena ada juga begini sebagian orang. Ini bukan doa, dia sama seperti takbiratul ihram. Terus tangan turun. Kalau ibu memilih yang turun, pastikan tangan itu jangan goyang. Pastikan tangan itu jangan gini. Berhentikan terus, sami Allahu liman hamidah, berhentikan. Karena banyak dari orang tangannya goyang terus kemari, begitu sampai dia sujud, berarti belum ada berhenti. Berhenti itu disebut tumakninah. Tidak tumakninah, maka sholatnya nggak sah. Nah, itu. Kalau tidak, mengambil jalur yang sedekap, sami Allahu liman hamidah, langsung kemari. Kalau udah begini, otomatis tangan tidak goyang. Cuman pastikan kalau ibu sami Allahu liman hamidah, telekung di depan tidak tersingkap. Maka caranya sikunya kemari. Nah, ini telekung saya ini bukan, ya. Ini kan telekung nyolok ke bawah nih. Sami Allahu liman hamidah, sikunya kemari, ini diangkat. Jadi telekung tidak tersingkap. Kalau nanti tersingkap, pergelangan tangan nampak, aurat terbuka, sholat bisa batal. Makanya ada orang pakai pakai sarung lagi telekung itu. Nah, itu bisa bahaya itu. Itu bisa terbuka. Itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, dipersilakan yang lainnya mungkin yang bertanya terkait dengan masih ada waktu dikit. Sholat dan wudu boleh tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suatu waktu saya pernah menonton televisi, ada Ustaz berceramah tentang wudu. Intinya wudu kan sunnah 3 kali Ustaz. Ya. 3 kali basuh. Lebih dari 3 kali jatuhnya ke mubazir dan haram. Jadi makruh lah enaknya, jangan 4 kali ke haram. Haram katanya Ustaz. Begitu kan? Jadi saya kalau wudu lebih misalnya ke muka, kalau misalnya lagi panas-panas terik matahari bisa mungkin lebih dari 3-4 kali atau 5 kali kan itu basuh. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Itu aja. Iya. Kita dalam wudu ini sunnahnya sedikit air. Jangan boros. Ya. Baru dikatakan dia sekali apabila rata. Kalau tidak rata berarti belum sekali. Maka kalau 4-5 kali baru rata, maka 5 itu disebut sekali, dihitung sekali. Itunya itu. Kalau memang mau cuci muka banyak-banyak, jangan wudu dulu gitu kan. Makanya cuci aja muka aja dulu.
Kalau saya pun nggak bisa, saya pas 3 kali itu rasanya kurang nyaman. Karena takut saya ada nanti kurang rata. Maka pokoknya rata sekali, rata dihitung sekali. Untuk meratakan itu 10 kali, maka 10 itu dihitung sekali. Nah, setelah rata maka tambah 2 kali lagi menjadi 3. Ini masalah wudhu ya. Jadi itu dulu jawaban yang singkatnya. Sunat wudhu ada 3 tempat. Pertama, sebelum mengerjakan wudhu, menghadap kiblat hingga selesai. Sebelum wudhu ini. Yang kedua, membasuh tangan hingga pergelangan. Sunat itu. Berkumur-kumur, ya. Memasukkan air ke hidung. Bersiwak. Bersugi. Membaca bismillah. Itu ada 6. Sebelum berwudu kita sunat 6 macam. Baca bismillah, menghadap kiblat. Ustaz, kerannya kan gini dia, ikut ini. Ya. Kau pilihlah keran yang hadap kiblat. Kalau enggak dapat, ya udah nyaman dapat kan gitu. Nah, basuh tangan hingga pergelangan supaya nanti pas wudu enggak ini lagi. Ya. Kemudian berkumur-kumur. Nah, istimsyak, masukkan air ke hidung, bersugi. Nah, itu. Yang kedua, sedang mengerjakan wudu, menggosok tangan yang dibasuh. Ya, menggosok tangan. Tangan ini ya. Artinya kalau tanpa digosok air rata. Kalau mesti digosok baru rata, maka menggosok itu bukan sunat, menjadi wajib. Begitu dia. 3 kali basuh tiap-tiap anggota yang dibasuh. 3 kali. 3 kali musab bagi anggota yang diusap. Anggota yang diusap mana itu? Ya, yang diusap. Usap kepala lah. Kalau ini kan basuh, tangan basuh. Nah, anggota wudu jangan pula nih. Berapa anggota? Itu lain pula itu. 3. Anggota 3. Nih dia. Kemudian mencela-cela jari tangan dan kaki. Ya. Mencela-cela jari tangan dan kaki, mengusap telinga. Telinga ini enggak wajib. Bimain jadid. Itu dah dari kemarin dah ya. Ya, dengan air yang lain, air yang baru. Kemudian melebihkan batas basuhan pada tangan dan kaki. Nah, ini batas lebih kalau sikit. Lebih. Ini dia. Kemudian mengusap semua kepala, semuanya. Karena sikit ini aja udah sah, cuman semuanya. Ini takut hilang sisiran rambut tuh. Hemat air hemat. Enggak buka keran kayak air terjun. Ngobrol pula dia tuh. Ya, Pak, jadi ada enggak? Oh, udah sampai juga ini air keluar terus 5 kubik habis air. Ya, mendahulukan yang kanan pada tangan dan kaki. Tangan dahulukan yang kanan, kaki juga. Ya. Jangan pula kepala nih. Ini baru ini. Ya. Kemudian beriring-iring, mualat, beriring-iring. Jadi habis muka langsung beriring-iring. Nah, jadi kalau di sini dia cuci muka, habis air, pergi dia ke musola besar 3 sana. Cucinya tangan, sah. Karena mualat itu sunat. Setelah berwudu, menghadap kiblat. Menghadap kiblat, menadahkan 2 telapak tangan. Tengok gini. Ya. Menadahkan 2 telapak tangan. Berzikir asyhadu an la ilaha illallah
Ya, jangan pula berzikir la ilaha illallah. Kan banyak zikir ini. Seperti bacaan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan seterusnya. Wallahu alam. Ya. Kemudian kalau di sini dari apa itu yang saya ambil, ada lagi membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri, kemudian solat sunat wudu. Jadi selesai wudu disunatkan solat sunat wudu. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Ada sunat sebelum, sunat sedang, sunat setelah. Banyak kali pahala kita di sunat. Kalau dijalankan banyak kali pahala kita ini. Masuk surga, cuman nggak dijalankan gitu aja. Wallahu alam. Ada lagi? Hah? Itu lagi kendaraan, perjalanan. Macam mana? Lagi di perjalanan. Tayamum dia itu wudu ini dia kalau nggak ada air baru dengan tanah. Walahu ubar. Ya, jelas dia tanah debu. Ya, tanah debu. Kalau yang di batang kelapa itu debu tanah itu. Kalau di pesawat debunya mana? Nggak ada. Di bis nggak ada. Disyaratkan juga tanahnya itu suci. Jadi gimana itu? Dan tidak boleh juga mustamal. Nggak boleh. Makanya saya katakan ya, kalau saya katakan ya tidak bisa itu. Ini di bangku depan. Di bangku depan. Ya, di depan ini. Ya, tanah dia. Kalau dia untuk bersuci, pertama air, nggak ada air, tanah. Kalau menguburkan, pertama di tanah. Kalau udah tenggelam semua ya di air. Itu dia. Ini sekarang tanahnya nggak ada. Kau tadi tayamum bukanya bersih. Pakai tanah mana? Dan ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturannya. Nggak boleh main tayamum aja. Sapunya pun ya. Ya, jangan pula. Cemong. Pakai kumur pula tu tak? Ya. Pakai kumur. Dia cuma side, kaki enggak, pula kaki sampai lutut. Frame. Dua jadi muka dan tangan. Untuk siapa itu? Orang yang junub tak ada air tayamum. Mau salat, ya, pastikan masuk waktu. Pastikan nyari air dulu, cari air nggak ada. Kalau airnya memang ada, jangan. Begitu mau sholat, ada air, batal. Jangan pula Allah, ya udahlah gitu. Ada aturan-aturan. Apa? Ya sah saja. Cuman ya ada ininya lah. Ada aturannya juga. Ini kita nih kadang-kadang kaji kita ini dapat jawaban tapi nggak dapat persoalan. Ini seringnya boleh, gitu. Udah diambilnya jawaban boleh itu. Persoalannya nggak jelas. Kadang-kadang sama kayak orang nembak itu, nembak burung pakai senapang angin, jatuh, baca Bismillah. Kata bilang boleh, karena ada itu binatang buruan itu boleh. Itu dapat jawaban tapi nggak tahu persoalan. Baru boleh itu bagaimana? Apabila dia pakai tenaga sendiri, tenaga dia. Kalau tembak kan tenaga angin. Kalau pakai panah gini tenaga karet, ini tenaga dia. Lewat kancil, ambilnya tombak, tancapkannya mati. Lewat kijang, jangan inopa. Ini Pak, 6 tahun lah penjara Pak. Inopa tombak.